kami Korwil 3 WBI Jawa Barat mendapatkan kehormatan dari pengurus Korda Jawa Barat untuk mengisi ibadah online untuk program WBI Jawa Barat. Kami mau menyapa seluruh WBI yang ada di Jawa Barat dengan mengucapkan salam sehati, salam sehat, haleluya. Sekali lagi, sorakan haleluya buat Allah kita. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang memberikan kehidupan kepada kami. Bahkan Engkau adalah Allah yang menghiasi hari-hari kami dengan anugerah-Mu. Dan kami bersyukur karenanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami bersyukur Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jiwa kami bersorak karena kebaikan-kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau yang merancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, haleluya, semuanya karena kasih anugerah-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat korban-Mu di kayu salib. Haleluya. Kami memuji-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Semua berkat kemurahan
kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Allah yang baik buat hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bergirang karena Allah yang selalu memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji dan bersorak bagi Allah kita. Yang siap bersorak bagi Allah kita, sorakan sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Dia Allah yang memberikan kegirangan senantiasa dalam hidup kita. Tuhan memberiku kegirangan. Kau yang berikan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Kami mau bergirang karena-Mu. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Dia Allah yang memberikan janji-janjinya yang ajaib dalam hidupmu. Haleluya. Kami bersyukur karenanya Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Engkau Allah yang berikan kegirangan. Tuhan memberiku kegirangan. Haleluya. Hari sukacita dari Allah di tengah kita baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Amin. Kami menerimanya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah tadi genapi. Kami rindukan penuaian terjadi. Yes Lord, yang melanda seluruh bumi. Mari bergirang lebih lagi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Sekali lagi Tuhan beriku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Kami sorakan haleluya. Ku bersorak. Haleluya, haleluya. Ku bersorak. Sorakan haleluya. Haleluya. Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Amin. Naikkan pujian ini untuk kita terima kebenaran firman Allah. Kita angkat hati kita. Kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Katakan, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi.
burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Amin. Tuhan selalu menolongku, Dia yang selalu menjaga. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, Tak pernah berubah. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Katakan ku yakin. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara Kasih-Nya. karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik buat kami Tuhan. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku. Katakan lebih sungguh lagi. Dia Mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku. Terima kasih Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku
Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, inilah kami wanita-wanita kebanggaan-Mu, wanita-wanita kesayangan Tuhan, wanita-wanita penolong di bangsa ini bahkan dunia ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sudah naikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapi, kuduskan. Kuduskan pikiran hamba-Mu. Biarlah semua perkataan adalah perkataan yang membangun, perkataan yang bisa membawa kemenangan, sehingga banyak wanita dimenangkan. Mari Engkau berbicara Tuhan, kami siap mendengar. Yang akan menerima firman Tuhan saya berkata amin. Shalom semuanya. Saya thank you buat semuanya, tim PW dari pengurus Korwil 3. Baiklah Bapak Ibu semua, shalom. Ini adalah ibadah online untuk WBI Korda Jawa Barat. Tentunya ini adalah ibadah yang sudah kedua ya. Kalau di bulan kemarin sudah disampaikan satu ibadah oleh Ibu Vina, maka di bulan ini saatnya saya akan sampaikan satu judul yang mudah-mudahan judul ini bisa menjadikan berkat bagi kita semua. Rasanya kita sudah lama sekali ya. Kita hidup selama 4 bulan dalam keadaan yang kita tidak bisa keluar. Ya, kita tidak bisa berkumpul. Biasanya ibu-ibu Korda Jabar, yuk kita kumpul, kita rapat, ya, kita raker. Bahkan di tahun ini raker Korda Jabar juga akan kita undur ya. Kita akan ada raker di tahun depan. Kita berdoa biar COVID-19 ini segera akan berlalu ya. Tentunya banyak sekali semua acara-acara yang kita bikin, program-program yang kita tidak bisa laksanakan. Karena protokoler kesehatan kita tidak bisa berkumpul lebih dari 5 orang. Bahkan kalau dari anggota keluarga yang lain pun tidak bisa lebih dari 5 orang ya. Tapi semuanya ini tidak akan mengurangi hadirat Tuhan dalam hidup kita ya. Dalam keadaan seperti ini pun kita harus bisa menjadi wanita-wanita yang membawa dampak, yang membawa berkat, yang bisa memenangkan banyak jiwa. Tentunya saat ini adalah saat yang paling tepat sekali. Waktu kita banyak, tentunya waktu kita banyak ya. Karena biasanya pagi-pagi kita sudah kerja ya, ibu-ibu yang kerja atau ibu-ibu yang di rumah ya, pagi-pagi dia udah siapin bekal anaknya, masak dulu buat anaknya. Tetapi sekarang masih bisa rada longgar karena pagi-pagi anaknya tidak pergi ke sekolah ya. Tentunya di saat-saat seperti ini di COVID-19 kita sudah melihat banyak sekali rumah sakit jiwa itu pasiennya itu bertambah. Karena tentunya perubahan ini ya membuat banyak orang itu ada yang tidak tahan ya. Tentunya saya percaya semua wanita Korda Jabar adalah wanita-wanita Tuhan yang selalu bergaul sama Tuhan, yang intim sama Tuhan, yang tiap hari bersuka cita dalam keadaan apapun. Ya, mungkin suami kita harusnya gajinya 100% jadi 50% ya. Bahkan ada juga suami kita mungkin saat ini sedang dirumahkan atau mungkin suami kita saat ini sedang di PHK. Tetapi saya percaya wanita-wanita kita, wanita-wanita Korda Jabar adalah wanita yang tangguh, yang selalu pegang janjinya Tuhan. Itu semua tidak akan menghambat bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita melakukan kehidupan saat ini. Baiklah, kita akan sama-sama belajar. Di sini firman Tuhan judulnya adalah bertahan sampai akhir. Ya, saya kenapa ambil bertahan sampai akhir? Kalau kemarin kita sudah melewati COVID ini dari bulan 2 ya. Bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, sekarang sudah terakhir bulan 6. Kita melewati berbagai masalah ya, berbagai perubahan. Seperti tadi saya katakan, suami kita harusnya 100% gajinya jadi 50% ya. Suami kita yang harusnya dia tiap hari kerja tetapi dirumahkan, jadi bekerja hanya seminggu hanya 3 kali. Tentunya gajinya juga akan turun ya, tidak mungkin gajinya penuh ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu semua menghadapi saat ini sedang di PHK. Tetapi satu hal, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu baik. Katakan amin. Tuhan itu baik. Kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Yang menjadi persoalan kita yang ninggalin Tuhan. Saat badai datang, kita lupa fokusnya nggak sama Tuhan lagi, tetapi fokus kita sama badai itu. Nah, ini yang perlu diingat-ingat nih. Saat seperti ini banyak sekali teman-teman saya yang tidak bisa masak. Sekarang dia jualan online, ternyata masakannya enak. Nah, ini tentunya wanita-wanita yang mendapatkan hikmat dari Tuhan. Ya, ada juga yang biasanya dia tidak bisa jualan, tapi dia bisa ambil barang dari orang, dia jual, dia antar-antar ya lewat online. Tentunya saat badai COVID ini melanda kita, kita harus menjadi wanita Tuhan,
Bertahan sampai akhir ya. Kita akan belajar sama-sama ya, Rasul Paulus yang sudah melewati ya kesusahan demi kesusahan ya. Kita buka yuk Efesus 6 ayat 10 sampai 13. Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikannya segala sesuatu. Katakan amin. Ini Rasul Paulus ini luar biasa ya. Benar-benar dalam keadaan susah pun, dalam keadaan tertekan pun, dia tetap melihat Tuhan. Dia tetap apa? Menomorsatukan Tuhan. Ya, dengan apa? Pesan dia apa? Pakai senjata-senjata, perlengkapan-perlengkapan yang diberikan Tuhan itu untuk hidup kita saat ini. Seperti tadi saya katakan, kalau orang di dalam Tuhan, walaupun di PHK, walaupun dirumahkan, ya, walaupun dia kehilangan apapun, dia akan menjadi wanita yang lebih kuat. Semakin badai datang seperti Raja Wali, badai datang dia semakin tinggi terbangnya. Badai itu dipakai untuk menjadi kekuatannya. Tentunya semua wanita-wanita Korda Jabar adalah wanita-wanita Tuhan yang dia selalu pegang janjinya Tuhan, yang dia akan melakukan apapun perintahnya Tuhan. Pasti kemenangan demi kemenangan akan terjadi. Katakan amin. Di sini ada kuat seperti ini. Hendaklah kamu itu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Karena mahkota yang disediakan Allah hanya dapat diraih oleh orang-orang yang mampu bertahan sampai akhir. Katakan amin. Jadi mungkin kalau kita melihat ada banyak orang datang ke saya ya. Ini saatnya kita wanita-wanita Tuhan ini memberkati orang dengan doa, memberkati orang dengan nasihat. Katakan amin. Banyak sekali orang-orang datang ke saya, aduh Bu, saya mau pulang kampung nih Bu. Karena gimana ya, bapaknya udah gak kerja, anak saya ini tiga-tiganya harus bayar sekolah. Nah seperti ini kalau kita di sini kita jadi wanita Tuhan harus ingatkan ayat ini. Tuhan memelihara kita, menolong kita dengan pernah kekurangan. Katakan amin. Saya langsung bilang sama ibu itu, Bu, ibu sudah berdoa? Ibu sudah bertanya dulu sama Tuhan? Apakah ibu sudah bertanya sama Tuhan? Dan ibu rajin gak baca Alkitab? Setelah itu iya ya, benar juga ya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita Bu, pasti ada sesuatu yang menjadikan kita ini naik kelas. Iman kita menjadi naik kelas. Gak punya beras kita bisa puasa. Yang penting anak-anak kita makan. Benar? Katakan amin. Kita gak punya sayur halaman kita yang kecil, kita bisa nanam pohon. Katakan amin. Maka setelah keadaan seperti ini ya, gak punya ikan, kita bisa pelihara ikan di ember. Katakan amin. Mungkin dengan modal yang sangat murah kan, satu itu paling 200 perak ya. 200 rupiah ya ikan itu. Kalau kita masukkan, kita kasih sisa-sisa makan, lama-lama besar, bisa untuk keluarga kita. Itu satu hal contoh yang kecil. Kalau kita nggak bisa bayar sekolah, sudah takut duluan gitu loh. Ibu ini sudah takut duluan Bu, kalau menurut saya, coba ibu berdoa lagi deh. Kalau ibu pindahin anak ibu 3, ini sudah butuh uang berapa? Terus suami ibu kan punya keterampilannya di suatu pabrik ya. Nanti kalau ibu pulang ke kampung, ada nggak pabrik yang akan menerima dia? Akhirnya wanita ini berpikir, sebenarnya ibu cuma satu Bu, ibu berdoa dulu, tanya sama Tuhan, ibu puji-pujian, yang lebih penting Bu, ibu mengucap syukur. Tuhan terima kasih kalau suamiku sekarang sedang dirumahkan, tapi saya percaya Tuhan pasti punya rencana yang baik, Tuhan pasti rencana yang baik buat suamiku, ini suamiku adalah suami yang hebat. Tentunya seperti itu ya, anak-anak juga diajak berdoa ya, diajak makan berdoa dulu. Walaupun sekarang kalau dulu makannya, aduh ayam tiap hari kita bisa ayamnya 1/4 ya, tahunya banyak ya, direbus kan tahunya juga rasa ayam. Sebenarnya anak-anak itu mau dikasih sajikan makanan apapun, itu dia senang, yang penting pakai tangan kita masak. Benar? Makanya sekarang saatnya wanita-wanita Tuhan ini harus mempunyai hikmat, harus mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan. Menghadapi masalah ini tidak takut, karena apa? Saya melihat Tuhan yang besar. Saya tidak akan pernah melihat perkara di depan saya. Perkara itu bisa saya lalui. Tetapi kita punya Tuhan yang besar. Ini satu pesan yang sangat penting. Kemudian penghambat kita bisa bertahan sampai akhir itu apa?
Ya, kita akan sama-sama belajar ya. Yang pertama, kekecewaan. Ya, kalau saya belajar dari ibu-ibu tadi, dia kecewa sampai dia bilang begini, saat-saat pandemi ini Tuhan kemana ya Bu? Tuhan kok nggak peduli? Ibu salah. Tuhan peduli sama kita, yang menjadi persoalan, kita tidak menghampiri Tuhan. Kalau ada orang peduli kita tidak menghampiri, mana mungkin, ya kan? Ada orang mau memberi kita sesuatu, ada orang mau memberi kita uang, ada orang mau memberi kita beras misalnya. Tapi kita nggak dekat sama orang itu, ya mana mungkin beras itu bisa sampai tangan kita. Mana mungkin uang yang akan diberi ke kita itu sampai ke kita. Itu Bu persoalannya. Saat ini ibu harus lebih intim sama Tuhan. Lebih intim sama Tuhan, mengucap syukur. Tuhan terima kasih, walaupun berasku sudah tipis tapi saya percaya Tuhan cukupkan. Biarlah Tuhan, aku puasa Tuhan. Karena dengan puasa ini mengganti makan ini untuk berhubungan dengan Engkau Tuhan. Lebih intim dengan Engkau. Nah ini yang harus kita lakukan, wanita-wanita kesayangan Tuhan. Wanita-wanita kebanggaan Tuhan. Saya paling senang kalau di WWI gereja saya selalu bilang, kamu wanita kebanggaan Tuhan. Kamu wanita kesayangan Tuhan. Wanita yang bisa diandalkan Tuhan. Wanita-wanita penolong yang dikirim di bumi ini untuk memenangkan banyak jiwa. Kekecewaan ini terjadi biasanya kalau masalah itu datang. Tuhan, aku sudah berdoa 7 tahun. Kok Tuhan gak jawab-jawab? Padahal dia gak peka. Tuhan sudah jawab, padahal. Tuhan jawab apa? Tidak nak. Atau Tuhan jawabnya, sebentar ya. Tunggu waktu ya. Atau Tuhan bilang, ya. Kalau ya otomatis kita sudah langsung mendapat jawaban doa itu. Ada 3 jawaban doa ini yang orang sering dia memaksakan kehendaknya kepada Tuhan. Padahal satu hal selalu kita, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku ini. Karena aku percaya apapun yang menjadi rencana Tuhan itu yang terbaik. Kalau boleh suami saya saat ini sedang di PHK, sedang dirumahkan, ya, sedang dipotong gajinya, ya. Nah, Tuhan pasti selalu ada di keluarga kami ini. Kalau seperti itu semuanya akan enak. Pasti kita akan bertahan sampai akhir. Kita sama-sama baca di Kolose 3 ayat 17 di sini katakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dan perkatakan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Di sini dikatakan kita harus melakukan perkataan dan perbuatan kita ini dalam nama Yesus. Kalau perkataan dan perbuatan dalam nama Yesus, berarti yang kita lakukan, yang kita perkatakan itu adalah semuanya seperti yang Yesus lakukan, seperti yang Yesus perkatakan. Dan jangan lupa di akhirnya dikatakan, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Orang kalau mengucap syukur kepada Allah, itu isinya cuma gini, Tuhan terima kasih buat semuanya ini. Ya, Tuhan terima kasih kalau ini boleh terjadi. Pasti di balik semuanya ini Tuhan mempunyai rencana yang baik, rencana yang besar ya. Seperti berkali-kali saya katakan, waktu saya kecil hidupnya susah ya, makan aja nggak bisa, sekolah aja orang tua saya nggak punya uang untuk biayain. Tetapi Tuhan punya rencana loh. Akhirnya saya dengan adik saya, sekarang adik saya spesialis kandungan ya, kita datang ke tetangga mereka yang tukang jahit, kita ikut ngesum, kita belajar dulu lihat, ikut ngesum, akhirnya kita bisa ngumpulin uang itu untuk sekolah loh. Tuhan punya rencana yang indah loh, di balik semua itu loh. Akhirnya kita bisa menghargai berkat Tuhan itu. Karena dari kecil hidup yang susah ini membuat kita ditempa. Ya kan? Kita sama tetangga itu, kita bikin yang rapi. Bu, ini seperti ini Bu, rapi. Ya, ini ada jahitan banyak, nanti ambil lagi. Oh iya Bu, kita ambil jahitan. Ini benar-benar terjadi. Kesaksian saya benar-benar terjadi. Jadi apapun yang kita hadapi, kalau kita mengucap syukur, pasti di sana ada sesuatu yang indah, sesuatu yang besar. Rencana yang besar buat hidup saya. Katakan amin. Tentunya kesaksian ini biar menjadi memberkati semua orang. Kemudian yang kedua, biar kita bisa bertahan sampai akhir. Yang kedua, jangan menyerah di tengah jalan. Seperti tadi contohnya ibu-ibu tadi, dia menyerah di tengah jalan. Suaminya itu sebenarnya begitu potensi, tetapi memang keadaan di pabrik itu, di perusahaan itu memang lagi seperti ini kan. Semuanya memang lagi turun. Tetapi diajak pulang ke kampung, nanti akhirnya apa? Akhirnya yang suaminya akhirnya menjadi orang yang luar biasa ini tidak akan tepat janji itu diterima. Karena apa? Dia keluar dari janjinya Allah. Pulang aja deh. Kalau pulang beras gak usah beli, ya kan? Anak-anak sekolah di kampung, padahal kalau sekolah di kampung pun juga bayar kan? Juga mindahin sekolah juga bayar. Nah, tadi contoh tadi seperti menyerah di tengah jalan. Tuhan itu memberi kemenangan dan pasti kepada orang yang kuat imannya, ya. Maka kita jangan sampai menyerah di tengah jalan. Jangan sampai.
Selesaikan semua pekerjaan itu sampai tuntas, sampai di akhir pekerjaan. Jangan menyerah di tengah jalan. Kita sama buka yuk 2 Timotius 4:7 katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Rasul Paulus luar biasa ya. Kita gak ada apa-apanya loh sama Rasul Paulus. Dia disiksa, dia diantam, dimasukin penjara ya. Tapi luar biasa. Aku mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Makanya di sini perlu kita ingat, apapun yang kita hadapi jangan menyerah di tengah jalan. Ya, ini pesan yang baik. Jangan menyerah di tengah jalan. Ucap syukur dengan masalah itu. Pasti di balik masalah itu ada sesuatu yang besar yang Tuhan sudah siapkan, yang menjadi persoalan. Sesuatu yang besar itu tidak sampai di tangan kita, tidak sampai di hidup kita karena kita keluar dari maunya Tuhan. Katakan amin. Seperti ini kita mesti ini. Oh ya, sekarang misalnya ibadahnya online. Dengan ibadah online kita bisa mengembangkan diri kita. Oh, ternyata kita jadi nggak gaptek. Kita akhirnya bisa banyak hal yang kita pelajari, ya kan? Seperti itu. Seorang olahragawan itu hanya dapat memperoleh juara atau piala kalau apa? Kalau dia bisa menyelesaikan pertandingan itu. Kalau di tengah jalan dia udah berhenti, ya udah KO. Misalnya di tengah jalan, berhenti dulu. Ya nggak bisa, udah KO. Karena dikatakan bertanding itu harus ngikutin peraturan-peraturan yang ada di situ. Begitu juga dengan kita. Kita cuma bilang, janji Tuhan kok tidak digenapi ya di hidup saya. Kamu cuma ngomong doang. Padahal jalan kamu tidak seperti jalannya Tuhan. Orang Tuhan maunya kita ke sana, janji itu ada di situ, tetapi kita belok dulu ke sana. Muter-muter semakin jauh, nggak ketemu dengan janji Tuhan. Tetapi akhirnya dia nyalain Tuhan. Nah, makanya di sini pesan Tuhan, biar kita bisa ya mengakhiri dengan baik pertandingan, kita jangan berhenti di tengah jalan. Kemudian yang ketiga dikatakan, orang yang bisa bertahan sampai akhir itu ketika kita itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Hanya orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan, dia bisa bertahan sampai akhir. Katakan amin. Tuhan mempunyai rencana yang indah kok buat semua orang. Ya, buat anaknya punya rencana yang indah. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, tentunya kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Mungkin saat itu kemenang sebentar, habis itu kita akan hancur, akan musnah. Ya. Kita baca Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, ini 3 hal nih, orang ngandalin kekuatan manusia, dia jauh dari Tuhan, ya, mau-maunya sendiri. Nah, ini pasti orang ini tidak akan bertahan sampai akhir. Karena orang bertahan sampai akhir itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, patokannya adalah firman Tuhan. Nah, sekarang punya banyak waktu ya. Kita punya banyak waktu banget untuk baca firman. Kalau dulu mungkin dari pagi kerja sampai malam, pagi lagi kerja sampai malam lagi, sampai nggak sempat nih baca firman Tuhan. Sekarang adalah kesempatan, Tuhan punya rencana. Di balik COVID ini kita semakin intim sama Tuhan. Kita semakin sering baca firman Tuhan. Karena disitulah semua janji-janji Tuhan. Kalau kita ingin janji Tuhan digenapi tapi nggak pernah baca firman. Selalu saya berkata, semua jemaat-jemaat ya di gereja saya selalu katakan, nomor 1 sediakan waktu sebelum memulai kamu berdoa, baca firman, puji-pujian. Kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan aku hari ini mau begini loh Tuhan. Tuhan kemarin tuh begini Tuhan. Menurut Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, kamu jangan lurus, kamu belok. Tapi kalau belok itu lembah ngaret Tuhan. Jangan, kamu harus lurus, jangan belok. Nah, di situ dikatakan bahwa apa? Kalau intim sama Tuhan, rahasia-rahasia Tuhan di dalam firman Tuhan, ini akan ada sama kita. Ya, firman Tuhan itu adalah harta warisan yang tak ternilai harganya buat kita. Yang menjadi persoalan, aduh cuek aja. Dalam sehari kita nggak pernah baca firman, berdoa cuma makan doang. Kalau kita mau bertahan sampai akhir, jadilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang ngandalin Tuhan berarti setiap hari selalu intim, selalu bertanya sama Tuhan, selalu ngobrol sama Tuhan, selalu ingin tahu janji Tuhan itu apa sih. Kita baca firman setiap hari. Katakan amin. Kemudian yang keempat dikatakan orang yang bisa bertahan sampai akhir itu harus apa? Harus bisa menghadapi peperangan. Ya kan? Kalau orang tidak mampu menghadapi peperangan, tentunya dia akan tidak bisa bertahan sampai akhir. Nah, orang perang itu nggak cuma kita punya senjata loh. Kita punya senjata kalau kita tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai cara, tidak ya. Kalau misalnya nih, kita mimpin suatu perusahaan, ya kan?
Kita misalnya punya segalanya, tapi kita tidak mempunyai visi, tidak mempunyai hikmat, tidak mempunyai teknik atau cara untuk menjadikan perusahaan itu maju. Itu juga akan tidak bertahan sampai akhir. Jadi sama juga dalam firman Tuhan. Orang yang bisa bertahan sampai akhir, dia harus mampu menghadapi peperangan. Ya. Jadi tadi penghambatnya, kalau orang tidak mampu menghadapi peperangan, pasti dia tidak akan bertahan sampai akhir. Kita baca Mazmur 44 ayat 8. Ayo tim PW silakan ke depan. Di Mazmur 44 ayat 8 dikatakan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami dan orang-orang yang benci kami, kau beri malu. Di sini dikatakan Tuhan janji bahwa Tuhanlah yang memberi kita kemenangan. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri, andalkan kekuatan Tuhan. Baiklah, kita akan baca kesimpulannya ya. Kesimpulan dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, bertahanlah sampai akhir agar kita dapat mahkota kemenangan dan meraih berkat Tuhan. Yang kedua, berjuanglah dan hadapilah masalah hidupmu. Jangan kecewa dan menyerah, tapi andalkan kekuatan Tuhan. Maju terus dalam iman, pasti kita menang. Yang ketiga, bersama Yesus kita pasti melihat dan mengalami kemenangan besar. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Biarlah kami menjadi wanita yang mengurapi-Mu ya Tuhan. Biarlah kami selalu bawa persoalan hidup kami di bawah kaki-Mu Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhirku menutup mata, aku akan setia kepada-Mu Tuhan. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan Tuhan. Dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Inilah iman kami Tuhan. Kami akan memenangkan Tuhan apapun kehidupan ini Tuhan. Menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani, ku tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu begitu indah bagi kami. Inilah Tuhan menguatkan hidup kami. Apapun persoalan hidup kami di depan kami Tuhan, kami tidak hiraukan. Kami hanya melihat Engkau Allah yang besar. Kami akan selesaikan pertandingan ini dengan baik Tuhan. Selamanya kami akan menjadi wanita-wanita yang setia kepada-Mu Tuhan. Sampai akhir kami menutup mata. Kami mau serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Jadikanlah kami wanita-wanita yang membawa berkat, wanita-wanita penolong, kami yang berdampak buat sekeliling kami Tuhan. Kalau tadi kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan menerima berkat dari Engkau. Mari kita angkat tangan para wanita. Diberkati lumbungmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati semua usaha dan pekerjaanmu. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Dan sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati sama-sama berkata amin. Terima kasih buat wanita semua Korda Jabar, Tuhan memberkati.